Saudara-saudara, selamat bertemu lagi di dalam seri yang baru, yaitu dasar-dasar iman Kristen. Setelah yang lalu kita sudah mendiskusikan atau membicarakan mengenai satu seri mengenai makna hidup. Seri ini akan berbicara mengenai dasar-dasar iman Kristen, topik-topik yang singkat seperti dosa, kemudian apa itu namanya kehendak bebas, kemudian keselamatan, kemudian pembenaran mengenai masa depan atau eskatologi dan sebagainya. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini. Dengan demikian, bagi saudaraku yang sudah Kristen semakin dikuatkan, yang ingin tahu mengenai kekristenan juga dapat mengerti dengan cara sederhana. Nah, bagian yang pertama kita akan berbicara mengenai dosa, karena banyak orang mengatakan dosa itu relatif. Ya, bagi seseorang itu orang baik mungkin dia bukan orang berdosa, tetapi orang yang benar-benar kelihatan jahat, misalnya dia masuk penjara karena membunuh dan sebagainya, makanya dia orang berdosa. Apakah sebenarnya kata Alkitab mengenai dosa ini, dan siapakah orang yang berdosa atau siapakah orang yang tidak berdosa? Mari kita ikuti diskusinya, penjelasannya secara sederhana. Nah, kalau definisi dosa itu di dalam Alkitab, karena Alkitab memakai dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, dan bahasa Yunani koine, yaitu Yunani sehari-hari, maka kita akan membahas arti atau definisi daripada kata dosa atau sin itu di dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama maupun di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Nah, di dalam Kejadian 4:7 ini adalah perkataan pertama sekali sin atau dosa itu disebutkan, yaitu pada saat Tuhan berkata kepada Kain, pada saat dia marah kepada adiknya dan mau membunuhnya, maka Tuhan katakan, kalau engkau berbuat baik atau berbuat yang benar, bukankah engkau juga akan diterima, ya, karena persembahan Kain itu ditolak oleh Allah. Dan jika engkau tidak berbuat yang benar, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus menguasainya, dan engkau harus menguasai dosa itu, him, ya. Jadi dosa di sini dipersonifikasi, ya. Jadi apakah definisi daripada sin atau dosa ini di dalam Kamus Strong, di dalam indeksnya H ini Hebrew 2403 dikatakan bahwa sin ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani-nya itu catah. Catah itu artinya adalah an offense, yaitu pelanggaran. Pelanggaran terhadap apa? Ya, tentu saja pelanggaran terhadap hukum Allah, ya. Tetapi kalau melihat di sini dari definisi ini ada akar kata daripada pengertian ini. Kita harus melihat ke akar katanya supaya kita mengerti konsep dasar tentang kata daripada dosa ini. Ya, kalau kita melihat lagi Kamus Strong, asal daripada kata catah ini adalah catah. Catah itu artinya itu ada suatu akar kata yang primitif, maksudnya itu akar kata asal muasalnya, yaitu tumis atau meleset. Meleset mengenai apa? Nah, itu tentu saja nanti kita semakin ke sana, ke Perjanjian Baru, kita akan melihat pengertian itu dengan lebih jelas lagi. Pokoknya di dalam dua definisi ini, maka perkataan daripada kata catah yang berasal dari suku kata catah itu memiliki dua unsur. Kalau di sini dikatakan offense, yaitu pelanggaran, ya, offense, pelanggaran tentu saja pelanggaran terhadap suatu hukum. Hukum siapa? Nanti kita lihat. Yang kedua adalah meleset. Pengertiannya meleset. Jadi di sini ada pengertian pelanggaran, tapi di sini lihat bahwa kata dasar atau intisari daripada pengertian kata sin atau catah itu adalah meleset, ya. Jadi karena meleset dia disebut pelanggaran. Itu konsepnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan Perjanjian Baru.
Perjanjian Baru itu memakai bahasa Yunani koine atau bahasa Yunani sehari-hari. Misalnya dalam Matius 1 ayat 21 pada waktu malaikat Gabriel berkata kepada Maryam, mengatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamainya Yesus, karena dia atau Yesus itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dosa, ya. Di sini kita lihat apa pengertian daripada apa kata yang dipakai dalam bahasa Yunani. Ini Greek, ya. Ini Kamus Strong juga, bahwa itu hamartia. Hamartia ini artinya tentu saja sin, tapi sin itu adalah apa? Offense, sama. Seperti pengertian Ibrani tadi, catah tadi, maka hamartia juga artinya pelanggaran. Tapi kalau lihat di sini ada akar katanya, konsep dari akar katanya kita harus lihat juga apa itu. Jadi dari Greek 267 dikatakan hamartano, itu apanya? Dari hamartano itu artinya properly miss the mark and so not share in the prize. Artinya sama, itu meleset daripada sasaran tujuan sehingga tidak mendapatkan hadiah. Sama seperti perlombaan memanah, dia bisa meleset atau tidak sampai, maka itu disebut hamartano, ya. Jadi arti daripada dosa di dalam Yunani koine ini sama dengan konsep dalam bahasa Ibrani, yaitu memiliki unsur pelanggaran dan juga meleset. Nah, ini menarik, meleset dari apa? Pelanggaran apa? Nah, kita akan lihat satu ayat di dalam Perjanjian Baru yang mendefinisikan mengenai kedua-duanya. Ya, ini ayat yang terkenal dari Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bukan kehilangan sebenarnya, kalau di sini disebutkan husterio itu come short atau tidak sampai, ya. Di sini atau inferior, fall short. Jadi di sini kita lihat kalau sin tadi, hamartia tadi adalah pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Tetapi di sini konsep dasarnya adalah mereka itu, sin itu artinya tidak mencapai sasaran. Jadi sama seperti seorang yang pemanah, maka semuanya yang dipanahkannya itu tidak mencapai sasaran, apakah itu tidak sampai ataupun meleset. Ya, jadi konsepnya, definisi daripada dosa itu adalah pelanggaran. Pelanggaran terhadap kemuliaan Allah. Di sini kelihatan bahwa semua sudah berdosa dan kehilangan atau kekurangan atau inferior dari kemuliaan Allah. Jadi pelanggaran itu terhadap kemuliaan Allah. Itu prinsipnya. Dan yang kedua, meleset. Meleset karena apa? Tidak dapat mencapai tuntutan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita bisa simpulkan pengertian daripada dosa, baik dalam bahasa Ibrani-nya cata dengan segala keturunannya, maupun hamartiano dengan segala pengertiannya, dengan segala turunannya, dan termasuk definisi daripada berdosa itu sendiri di sini adalah hustereo, kekurangan atau inferior. Maka kita bisa mengatakan bahwa dosa itu adalah tidak dapat mencapai atau meleset dari standar yang ditetapkan Allah. Apakah standar yang ditetapkan Allah? Yaitu kemuliaan Allah yang disebutkan di sini. Kita itu inferior kemuliaan Allah. Apakah kemuliaan Allah? Kita sudah diskusikan dalam seri yang lalu bahwa Allah memiliki 3 hakikat moral yang penting. Tentu hakikat-hakikat yang lain yang bukan moral itu banyak. Misalnya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Dia Maha Hadir, dan sebagainya. Tetapi hakikat moral Allah bisa dirangkumkan dalam 3 sifat dasar ini yang kemudian membentuk suatu sifat yang disebut kemuliaan Allah, yaitu kekudusan Allah. Kekudusan Allah ini adalah kesempurnaannya. Kesempurnaannya berarti Dia terlepas atau berbeda dengan semua yang lain. Ya, jadi kekudusannya atau orang mengatakan kesuciannya, dan juga kebenarannya. Dialah Allah sumber daripada kebenaran, dan juga kebaikannya, atau di dalam
bahasa populernya disebut kasihnya. Jadi manusia sejak jatuh ke dalam dosa, maka dia telah kehilangan atau inferior glory of God-nya. Dia tidak bisa mencapai sasaran atau tidak mencapai standar mengenai kemuliaan Allah, sehingga manusia tidak dapat bersekutu dengan dia. Apakah manusia bisa seperti Allah, memiliki kemuliaan Allah? Bukan, kita sudah berbicara di sini adalah mengenai sifatnya. Sifatnya itu sama, sekalipun kualitasnya berbeda. Tentu Allah berbeda dengan yang lain. Tetapi waktu manusia dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia memiliki sifat-sifat kekudusan, kebenaran, dan kebaikannya yang sama dengan Allah. Sehingga pada saat sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa bisa dengan leluasa berhubungan, berbicara dengan Allah. Karena apa? Memiliki sifat yang sama sekalipun kualitasnya berbeda. Ini sama seperti ilustrasi kalau ada satu api dari lilin, api yang kecil, kemudian ada api besar, api unggun yang besar. Kedua api itu akan sama sifatnya, tetapi berbeda kualitasnya. Dan karena sama sifatnya, keduanya bisa berhubungan. Jadi kalau Anda dekatkan nyala api kecil lilin itu ke api besar, api unggun misalnya, api itu tidak padam, tetapi malah semakin semarak. Begitulah hubungan manusia dulu dengan Allah. Karena sifatnya memiliki kemuliaan Allah yang sama, sekalipun berbeda kualitas, maka manusia bisa berhubungan. Tetapi sesudah jatuh dalam dosa, maka sifatnya bukan seperti itu lagi. Yang tadinya seperti api kecil, mungkin kita bersifatnya ya seperti kayu yang didekatkan ke api, bukannya bisa menerima, malah kita hancur. Itulah konsepnya mengenai dosa. Jadi dosa itu tidak mencapai standar yang ditetapkan Allah, yaitu kemuliaan Allah. Manusia sudah kehilangan atau inferior dari kemuliaan Allah. Karena itu setiap orang-orang suci sekalipun, para nabi dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, jikalau mereka ketemu kemuliaan Allah, mungkin yang diperlihatkan oleh malaikat saja, maka mereka ketakutan setengah mati. Padahal mereka dikatakan orang-orang baik. Karena di hadapan Allah, orang paling baik di dunia itu kelihatan bahwa dia orang berdosa dan takut. Ya, ini adalah definisi dosa yang bisa kita ambil dari segi katanya. Jadi kalau dikatakan apa itu definisi dosa, maka kita harus memperhatikan bahwa dosa itu terutama tentang standar, yaitu ketidakmampuan kita mencapai standar kemuliaan Allah, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kemuliaan yang bersama dengan Dia. Ya, jadi perhatikan dengan baik-baik definisi ini. Dosa terutama bukan tentang perbuatan, sekalipun ini perbuatan adalah hasil daripada sifat dosa kita, tetapi tentang ketidakmampuan untuk memenuhi standar kemuliaan Allah. Ya, ini berbicara tentang keadaan atau kedudukan atau status manusia di hadapan Allah. Jadi kita berbuat dosa karena status kita yang berdosa atau karena sifat dasar kita adalah orang berdosa. Jadi berbuat dosa itu adalah manifestasi dari keadaan kita yang berdosa. Ya, jadi perhatikan, kita disebut orang berdosa bukan terutama karena kita berbuat dosa, tetapi karena kita memang memiliki sifat berdosa. Perbuatan dosa itu hanya membuktikan bahwa kita memang memiliki sifat berdosa itu. Ya, kita ingat ilustrasi ini di dalam seri yang lalu bahwa misalnya pohon alpukat akan menghasilkan biji alpukat atau buah alpukat yang nanti ditanam akan menjadi pohon lagi. Karena apa? Biji alpukat ini dia memiliki atau membawa gen daripada alpukat itu. Karena itu kalau alpukat ditanam biji alpukat, maka yang tumbuh adalah pohon alpukat, dan pohon alpukat pasti menghasilkan alpukat. Jadi dikatakan bahwa karena dia pohon alpukatlah, maka dia menghasilkan alpukat. Ya. Jadi sama seperti manusia, bahwa karena Adam sudah berdosa, Adam dan Hawa menurunkan sifat dosanya, gen dosanya itu kepada Anda dan saya. Kalau Anda
mengaku adalah manusia keturunan Adam dan Hawa, dan karena Anda dan saya memiliki gen sifat berdosa dari Adam ini, maka kita berbuat dosa. Karena itu anak-anak kecil walaupun tidak ada yang mengajari dia untuk berbuat dosa, dia tetap berbuat dosa. Misalnya egois, mengambil mainan temannya, atau mainan dia tidak mau di-share dengan temannya. Karena apa? Sifatnya sudah berdosa, sekalipun tidak ada orang yang mengajari demikian. Jadi harus perhatikan ini, bahwa dosa itu terutama adalah bukan mengenai perbuatan. Perbuatan itu adalah hasil daripada sifat berdosa kita. Ya, jadi dosa itu berbicara mengenai standar, yaitu standar kemuliaan Allah, ya, bahwa manusia sudah tidak bisa lagi memenuhi, mencapai standar kemuliaan Allah, yaitu kesucian, kebenaran, dan kebaikan. Tetapi banyak orang mengatakan, bagaimana dengan orang-orang suci? Bagaimana dengan orang-orang baik? Bagaimana dengan orang-orang yang penemu atau pendiri agama-agama? Kan mereka orang suci dan sebagainya. Apakah mereka orang tidak berdosa? Tentu saja mereka berdosa, ya. Karena standar kebaikan Allah berbeda dengan standar kebaikan manusia. Nah, ini ilustrasinya saya sampaikan. Ini anak-anak saya, terutama anak saya laki-laki, itu dari kecil suka memelihara anjing, ya, anjing terah. Di sini ada 2 anjingnya. Ini anak saya yang laki-laki bersama dengan istrinya, tetap mereka memelihara anjing. Dan kalau anjing itu, anjing terah itu biasanya diajari atau di training. Di training itu biasanya yang paling basic itu ada 3, yaitu duduk atau sit, stay atau tetap diam di tempat, atau heel. Kalau heel itu jalan, ya. Jadi pada saat anjing ini mematuhi apa yang kita katakan, maka kita akan mengatakan good boy atau good girl kalau anjing betina. Jadi definisi kebaikan bagi seekor anjing itu adalah kalau dia mau mematuhi ketiga perkataan itu. Tetapi apakah standar itu kita bisa pakai untuk anak kita? Jadi saat anak kita bisa diam di tempat, kemudian duduk dengan baik, terus kita mengatakan bahwa anak saya ini anak paling baik, padahal mungkin di sekolah atau dengan teman-teman lain adalah anak yang badung dan sebagainya. Tidak, karena standar bagi anjing itu berbeda dengan standar dengan manusia. Begitu juga kita dengan Allah. Kalau manusia katakan, oh dia baik setengah mati, sebenarnya iya, di hadapan Allah itu jauh bedanya. Makanya dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi standar kemuliaan Allah. Nabi Yesaya mengatakan bahwa kebenaran kami, kebaikan kami, kesucian kami itu sama seperti kain pel yang kotor di hadapan Allah. Karena apa? Standarnya berbeda. Jadi perhatikan bahwa standar dosa itu berbicara mengenai standar. Kalau demikian, apakah ada manusia yang tidak berdosa? Tentu jawabannya tidak ada. Satu pun tidak mungkin. Semua yang orang yang kita katakan orang suci, penemu agama, pendiri agama, tidak ada yang tidak berdosa. Yang namanya manusia, dia pasti berdosa, ya. Ini kesaksian Alkitab bahwa seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Mungkin banyak yang baik menurut standar kita, tapi di hadapan Allah tidak benar, ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu, ya, karena semua orang itu sudah kehilangan kemuliaan Allah atau inferior, tidak memiliki kemuliaan Allah sendiri. Nah, di dalam suratnya Rasul Yohanes mengatakan bahwa kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, zaman sekarang banyak itu pemimpin-pemimpin agama mungkin begitu hebat kelihatannya, tetapi mereka sendiri tahu bahwa mereka adalah orang berdosa, karena hati manusia sendiri yang tahu apakah dia tulus, apakah dia murni, suci atau tidak, dan tidak seorang pun yang demikian. Nah,
Ada orang mengatakan, bagaimana dengan bayi? Ya, kalau di dalam kekristenan tidak ada bayi pun yang tidak berdosa. Karena apa? Ini uh, Nabi Daud, Raja Daud mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi di dalam dosa pun sudah, di dalam kandungan pun sudah berdosa. Karena seperti tadi, saat hubungan suami istri antara manusia yang berdosa dan manusia yang berdosa, maka dia akan menghasilkan bibit yang berdosa. Kalau demikian, apakah semua anak-anak yang mati waktu bayi, mati kecil masuk ke neraka? Oh tidak. Malah kalau saya sendiri ya, cenderung mengartikan dari sifat Allah yang maha penyayang, maha pengasih, dia akan mengampuni mereka dan membawa mereka ke Firdaus atau ke surga. Karena apa? Dosa mereka sudah ditanggung oleh seorang juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Jadi Allah tanpa mengangkangi keadilannya, dia bisa mengampuni. Karena keadilan Allah sudah dinyatakan di dalam kematian Kristus. Itu sesi dan seri yang lalu. Nah, kalau ada seorang yang lahir dari ayah manusia dan juga ibu manusia dan mengatakan bahwa dia tidak berdosa, atau pengikutnya mengatakan bahwa dia tidak berdosa, maka ia adalah penipu atau pengikutnya ditipu, ya, karena tidak mungkin ada manusia yang tidak berdosa, karena dia sudah mewarisi sifat dosa, dan dosa itu seorang sebaik apapun tidak mungkin dia bisa memenuhi standar kemuliaan Allah tadi. Ya. Nah, sekarang apa akibat daripada atau upah daripada dosa? Ya, itu maut, yaitu kematian atau perpisahan kekal dari kemuliaan Allah. Nah, ini pada masa di dunia ini itu dimanifestasikan dengan kematian. Kenapa ada kematian? Karena ada dosa. Dan sesudah hidup ini, jikalau dosanya belum diampuni, maka dia akan masuk kepada kematian perpisahan kekal, yaitu yang disebut neraka. Nah, jadi karena kita mengatakan bahwa upah dosa atau akibat dosa adalah maut. Maut itu adalah keterpisahan dari kemuliaan Allah secara kekal, ya. Nah, ini di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 ini adalah definisi daripada neraka. Jadi neraka itu adalah tempat menjalani hukuman kebinaan selama-lamanya, ya, kekal, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi neraka itu adalah tempat di mana kemuliaan Allah dijauhkan, dan itu 180 derajat itu bertolak belakang dengan sorga. Sorga adalah tempat di mana kemuliaan Allah akan selalu ada secara kekal. Karena itu, kalau di sorga, di mana kemuliaan Allah ada, maka sifat-sifat Allah itu akan memenuhi sorga. Apakah sifat-sifat Allah itu? Bisa kelihatan daripada buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kerendahan hati, dan seterusnya. Jadi di sorga nanti di sana itu adalah bahasa kasih dan bahasa kerendahan hati. Makanya di sana bahasa sorga adalah apa? Bahasa kasih dan juga bahasa pujian. Beda dengan di neraka yang disebutkan di situ dijauhkan dari hadirat Tuhan, maka dikatakan Tuhan Yesus mengatakan bahasa di neraka itu adalah ratapan dan kertak gigi. Ratapan itu bisa merupakan suatu penyesalan, kesakitan dan sebagainya, dan kertak gigi itu adalah kegeraman, kebencian. Karena apa? Di neraka nanti tidak ada kemuliaan Allah, maka tidak ada kasih. Jadi sifat-sifat neraka itu bertolak belakang daripada di surga. Kalau di surga ada kasih, maka di neraka ada kebencian. Kalau di surga ada sukacita, maka di neraka ada duka cita. Kalau di surga ada ketenangan, kedamaian, maka di neraka hanya ada keresahan dan seterusnya. Nah, inilah artinya maut, yaitu dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya selama-lamanya. Nah, ini seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa surga adalah bersama dengan kemuliaan Allah selamanya, dan neraka adalah dijauhkan dari hadirat Allah selamanya. Itulah definisi surga dan neraka menurut Alkitab. Jadi apa akibat upah dosa adalah maut, keterpisahan kekal dengan Allah.
Apakah perbuatan baik manusia dapat menghapus dosa? Tidak. Loh, kenapa tidak? Bukankah kita diminta untuk berbuat baik supaya dosa kita dapat diampuni? Itu bukan konsep Alkitab, itu bukan konsep Kristen, itu adalah konsep agama atau kepercayaan lain, ya. Karena perbuatan baik tidak relevan dengan pengampunan dosa, ya. Kalaupun relevan, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencapai standar perbuatan baik yang dituntut Allah tadi. Jadi sama aja, walaupun relevan misalnya, nggak ada juga yang bisa orang memenuhi tuntutan itu. Jadi dosa itu relevan dengan apa? Pengampunan dosa harus dibayar dengan kematian atau maut, karena dosa itu relevannya dengan maut. Upah dosa adalah maut. Tidak ada hubungan dengan perbuatan baik. Contoh sederhananya, kalau ada seorang misalnya A itu bersalah dengan B, lalu si A ini berbuat baik kepada C, D, E, F, G, relevan nggak? Nggak ada. Nggak ada relevan. Dia berbuat baik nggak ada relevan. Apa yang relevan? Ya, A itu harus membayar kepada B. Nah, begitulah kira-kira istilahnya bahwa perbuatan baik tidak relevan dengan pengampunan dosa. Pengampunan dosa hanya relevan dengan dibayar dengan kematian atau maut. Karena itu, di dalam perjanjian lama seluruhnya seperti yang kita jelaskan dalam seri yang lalu, seluruh ritual penghapusan dosa mulai dari Adam dan Hawa sampai digenapi dalam Kristus itu adalah korban penghapus dosa. Maka misalnya di dalam Imamat 4:20 itu ada penjelasan mengenai bagaimana lembu jantan itu sebagai korban penghapus dosa, ya. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus dibuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Jadi pengampunan itu melalui penghapusan dosa itu hanya bisa dilakukan dengan korban, ya, korban pendamaian, ya. Penulis Ibrani menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang di dalam perjanjian lama itu disucikan itu dengan penumpahan darah. Jadi darah itu sebagai simbol bahwa perdamaian itu harus dengan pengampunan itu didapat dengan pencurahan darah. Seperti dalam seri yang lalu, bahwa tanpa pencurahan darah, tanpa nyawa, maka dosa itu tidak ada penghapusan. Tetapi itu pun hanya ritual, karena itu menunjuk kepada Mesias yang sebenarnya. Karena penulis Ibrani juga mengatakan tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi korban-korban binatang mulai dari Adam, kemudian Habel, kemudian keturunannya Set sampai Nuh, kemudian nanti sampai kepada Abraham, bangsa Israel dan seterusnya sampai digenapi dalam Kristus, itu adalah simbol saja yang digenapi oleh yang namanya Yesus Kristus. Di dalam Efesus 1:7 dikatakan sebab di dalam Dia ini menunjuk Yesus Kristus, yaitu Kristus atau Mesias yang bernama Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, ya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita diampuni dosa karena kita ditebus oleh nyawa atau darah daripada Yesus Kristus ini. Ya, jadi apakah perbuatan baik manusia dapat menghapus dosa? Tidak. Jadi penghapusan dosa hanya relevan dibayar dengan kematian maut yang ditunjukkan di dalam ritual-ritual korban penghapus dosa pada zaman perjanjian lama dan kemudian digenapi di dalam kematian Kristus sebagai korban penebus dosa. Sehingga kalau seorang percaya kepadanya maka dosanya bisa diampuni. Jadi kalau begitu semua orang akan ke neraka. Wah, ini kontroversial pertanyaannya. Iya, kalau manusia mengandalkan perbuatan baik, maka ia pasti ke neraka. Karena apa? Seperti tadi, tidak mungkin perbuatan baiknya akan membawa ke sana. Malah itu dianggap sebagai suatu penghinaan, karena menganggap bahwa dia sanggup ke surga dengan perbuatannya sendiri. Ya.
Dikatakan Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini hukum Taurat ini representasi daripada hukum-hukum keagamaan. Ya, jadi seorang pun bisa melakukan secara presisi hukum Taurat, misalnya banyak sekali itu. Hukum Taurat itu ya memberikan persepuluhan, kemudian sembahyang 5 kali, memberikan amal kepada orang-orang susah, kepada janda dan sebagainya, tidak dapat dibenarkan oleh dibenarkan dengan perbuatannya yang taat itu. Karena dikatakan justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat itu justru diberikan supaya orang mengetahui aku tidak bisa melakukannya dan menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 10 mengatakan ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak. Mungkin ada beberapa orang yang baik walaupun tidak sesuai standar Allah, tapi tidak ada yang benar. Karena semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa itu adalah maut atau keterpisahan dengan Allah selamanya atau neraka. Nah, kemudian nanti karena itu di dalam penghakiman akhir ini di dalam kitab Wahyu pasal 20 dicatat dengan luar biasa mengenai apa yang akan terjadi di penghakiman akhir nanti. Di sana Rasul Yohanes mengatakan, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Ternyata banyak kitab-kitab. Nah, nanti di sini kelihatan bahwa kitab-kitab ini adalah suatu kitab perbuatan. Ya, semua agama, terutama agama yang berdasarkan wahyu seperti Yahudi, Muslim itu semua percaya bahwa penghakiman akhir adalah penghakiman terhadap perbuatan-perbuatan orang. Ya. Tetapi di sini perhatikan ada sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan menariknya di dalam ayat 15, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi yang penting itu bukan kitab-kitab ini, karena semua kitab perbuatan ini di situ hanya untuk menunjukkan bahwa pada waktu penghakiman akhir nanti orang yang merasa diri paling baik, bahkan mungkin pemimpin agama atau pendiri agama, dia tahu bahwa dia adalah berdosa. Jadi itu semua kitab itu akan menyatakan itu. Tetapi untuk masuk ke surga syaratnya cuma satu, yaitu masuk ke dalam kitab kehidupan. Nah, bagaimana supaya masuk kitab kehidupan ini? Ya, kita adalah kalau kita sudah diampuni, ditebus oleh yang namanya Mesias itu, juru selamat. Ya, jadi semua orang ke neraka ya, jika manusia mengandalkan perbuatan baik, amal dan ibadahnya, maka ia pasti ke neraka. Karena tidak seorang pun yang sanggup untuk ke surga melalui perbuatannya. Jadi, bagaimana? Apa yang harus dilakukan sekarang? Hanya ada dua pilihan bagi Anda dan saya. Yang pertama, Anda merasa yakin bahwa perbuatan baik Anda, amal ibadah Anda itu bisa membawa Anda ke surga. Anda yakin bahwa Allah itu akan berkata, oh baik sekali kamu, ayolah kamu ke surga. Ya. Maka Anda akan menanggung dosa Anda sendiri. Dan tidak seorang pun yang dapat menanggung, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai standar yang Allah katakan. Waktu kita katakan Tuhan, Allah, aku kan berbuat baik, berbuat amal ibadah ini, tetapi kan tetap ada dosa. Kamu tetap ada rasa iri walaupun sekali atau sebentar. Tetapi karena itu kamu tetap harus dijauhkan dari aku. Karena surga dan Allah di dalamnya adalah untuk orang yang memang disucikan, diampuni, ditebus. Ya, ini adalah pilihan Anda. Apakah Anda dengan pede bisa dengan amal sendiri berbuat baik untuk masuk surga, atau ada pilihan kedua yang Tuhan sudah sediakan, yaitu mengandalkan kepada penebusan Kristus. Di sana di dalam pengadilan akhir, orang-orang yang di sini tetap akan melihat bahwa perbuatannya banyak dan dia akan malu dengan perbuatannya itu, tapi kemudian Allah mengatakan, tetapi karena engkau percaya kepada Kristus penebusmu, maka dosamu sudah masuk di dalam tanggungannya, karena dia sudah menanggung dosa untuk kamu.
Maka kalau dosanya sudah ditebus, tidak ada hukuman bagi dia, maka dia akan bersama dengan hadirat Allah di surga. Dan di sana semua orang-orang ini akan disucikan, dikembalikan kemuliaan Allah, jadi bisa hidup bersama dengan Allah. Ini hanya ada dua pilihan, sekarang terserah. Jadi inilah diskusi kita mengenai dosa, supaya jangan merasa kita ini anggap enteng terhadap dosa, seolah-olah dosa kecil pun nggak apa-apa lah, nanti kan Tuhan nanti bisa hitung-hitung dengan perbuatan baik. Tidak ada hubungan perbuatan baik dengan dosa. Dosa itu relevansinya harus dihukum dengan maut. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan Anda dan saya daripada hukuman dosa. Ini adalah kesimpulannya. Nah, saudara, sebelum mengakhiri, seperti biasa, ini adalah situs pelayanan kita. Di sana Anda bisa download e-book kita, dan juga banyak blog-blog kita yang bisa Anda baca di sana untuk memperkaya pengertian Anda mengenai iman Kristen sendiri. Untuk sesi selanjutnya, sesi kedua, kita akan diskusikan mengenai kehendak bebas atau sering orang katakan free will. Kenapa? Karena orang mengatakan bahwa manusia ini walaupun sudah jatuh dalam dosa, dia punya free will, apakah dia bisa memilih Tuhan, atau bisa dia dengan free will-nya bisa menerima Tuhan, dengan free will-nya bisa mengetahui Tuhan dan tidak perlu anugerah daripada Tuhan? Apakah demikian, atau apakah karena kita sudah jatuh dalam dosa maka kehendak bebas kita itu sudah tidak ada karena tertawan oleh dosa? Kita ikuti di dalam sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk mengikuti seri ini sampai selesai supaya didapatkan konsep-konsep yang penting di dalamnya. Jangan lupa untuk ajak teman-teman untuk melihat diskusi atau tayangan ini. Terima kasih.